Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mempelajari pelajaran IPS, terlebih dulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Silakan anak-anakku, kita membahas masalah pelajaran bidang studi IPS. Silakan dibuka halaman bab 3 tentang ASEAN. Ya. Kita mempelajari tentang ASEAN. Ya, dibuka baik-baik. Ya. Baik. Perhatikan baik-baik pelajarannya. Organisasi ASEAN atau disebut Association of itu adalah di bidang dibentuk oleh 5 negara. Ya. Perhatikan baik-baik. Hari ini kita kelas 6 merasa sangat untuk mempelajari masalah kita ASEAN. Perhatikan baik-baik di sana. Kita mempelajari masalah ASEAN Tenggara. Organisasi ASEAN didirikan mulai penandatangan deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, di Thailand ya. ASEAN mempunyai kantor sekretariatnya di Jakarta. ASEAN terdiri dari 10 negara yang berada di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Filipina, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Nah, itu ASEAN. Nah, organisasi ini dibentuk untuk memperkuat stabilitas sosial, ekonomi, politik dari negara-negara anggotanya. Hal ini didasari perlu untuk dilakukan mengingat negara anggota, kecuali Thailand, yang sama-sama pernah dijajah oleh bangsa asing. Saat organisasi ASEAN sudah memiliki 10 negara anggota yang semuanya merupakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi hanya Thailand yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Nah, sekretariatnya itu ada Asia Afrika di sana. Bandung ya, di Asia Afrika, Jalan Asia Afrika itu ada sekretariat. Kita akan mempelajari lebih lanjut. Dulu kita membahas tentang ASEAN, lambangnya dulu kita bahas. Di dalam lambang ASEAN dulu, dilihat di sana. Ada bermacam di sana, ada maknanya. Kita sudah pernah kemarin kita di bahasa Indonesia masalah apa namanya? Logo. Ya, logo ASEAN. Dia di sana bermacam-macam. Di sana kita lihat mulai lambangnya di sana ada coklat, ada kuning, ada biru, putih, kuning, merah, ya. Nah, di sana lihat lambang-lambang ASEAN. Diingat,
Lambangnya kita bahas dulu atau logonya. Makna supaya kamu tahu apa maknanya. Lambang ASEAN. Ya. Perhatikan baik-baik di sana. Ada yang ketika dibentuk hanya lambangnya coklat, kuning, biru. Kalau saat ini biru, putih, kuning, merah, biru. Nah, saat ini kalau pertama dibentuk, yang saat ini kita bahas dulu. Yang pertamanya ada 5 saja. Pertama dibentuk lambang ASEAN itu. Logonya. Pertama-tama adalah tadi 1 ikatan 5 untai batang padi menggambarkan 5 negara pendiri ASEAN. 2 warna coklat pada batang padi menggambarkan kestabilan dan keutuhan. 3 tulisan ASEAN berwarna biru melambangkan persahabatan. Ya. 4 warna dasar kuning menggambarkan kemakmuran. 5 lingkaran menggambarkan kesatuan ASEAN. Itu pertama, lambang ASEAN pertama kali dibentuk. Nah, yang sekarang ada 5 juga, biru, putih, kuning, merah, biru. Lihat saja. Ya. Yang sekarang sesuai dengan perkembangan organisasi ASEAN, kini lambang ASEAN memiliki 4 warna utama. 1 ikatan 10 untai padi menggambarkan 10 anggota ASEAN. Sekarang 10. Kalau kemarin 5 karena berdiri. Yang sekarang 10. Nah, lihat hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Melambangkan 10 anggota. Nah, jadi ikatan 10 untai padi menggambarkan 10 anggota ASEAN. Nah, itu 10. 2. Lingkarannya. Lihat lingkarannya. Lingkarannya menggambarkan persatuan ASEAN, ini lingkaran. 3. Warna biru menggambarkan kedamaian dan persahabatan. Warna biru di dalam, ya. Nah, dalam lingkarannya warna biru. 4. Warna dasar merah menggambarkan keberanian dan kedinamisan. Merah tuh, lambangnya merah melambangkan kedamaian. Ya. Ingat, warna dasar merah menggambarkan keberanian dan kedinamisan. Sedangkan warna putih, nah, dalam lingkaran itu ada putih, menggambarkan kesekian. Nah, putih itu ada kesekian, lihat. Nah, warna kuning. Nah, kuning menggambarkan kemakmuran. Jadi ingat ya, apa kuning itu kemakmuran, merah keberanian, putih kesucian, biru ada menggambarkan kedamaian. Ingat, misalnya biru tuh. Baik lingkarannya biru. Nah, itu kita bahas dulu lambang-lambang di dalam ASEAN. Perhatikan. Itu lambangkan 10. Tapi ada negara di Asia yang tidak pernah dijajah bangsa asing. Seperti siapa? Negara Thailand tidak pernah dijajah karena dia rakyatnya tidak mau negaranya diadu domba. Nah, dia cinta
negara, tidak mau diadu domba antara negara, antara warganya. Kalau kita kemarin dijajah oleh bangsa Belanda masalah pendidikan, makanya kita bisa diadu domba. Nah, pendidikan dulu dijajahnya. Nah, kalau tidak pintar, kita akan mudah dijajah oleh bangsa asing, mudah diadu domba. Contohnya ini aja sudah mulai orang-orang asing ingin mengadu domba bangsa kita supaya kita kelahi antara suku, antara agama, antara ras. Ya. Nah, itu yang perlu dijaga. Makanya di sana pemerintah kita bagaimana menanamkan toleransi beragama antara agama yang satu dengan agama lain supaya kita rukun, saling menghormati, ya, saling menghargai. Nah, juga ras, suku bangsa kita atau ras kita atau keturunan kita. Misalnya dari Jawa, Bugis, Banjar, Dayak, kita saling menghargai, saling menghormati antara suku yang lain. Nah, itu contoh pemerintah kita menggalakkan. Ya. Di dalam ASEAN tadi tujuannya apa kita? Di sana kita bahas. Satu, mempercepat perekonomian. Jadi kita membentuk ASEAN itu mempercepat, meningkatkan stabilitas dan keamanan di dalam Asia dan sebagainya, meningkatkan kerjasama bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu, pengetahuan dan administrasi, saling membantu dalam hal pelatihan, saling membantu, bekerja sama untuk meningkatkan bidang pertanian, memelihara kerjasama di bidang organisasi regional. Ada tujuannya, beberapa macam tujuannya. Itu berdirinya Asia. Jadi, misalnya contoh, pernah kita terjadi pembajakan pesawat Garuda di Thailand. Bagaimana Garuda Indonesia membebaskan tawanan? Karena kita kerjasama dengan negara Asia, kita mudah melumpuhkan, mengambil sandera. Nah, sama juga yang korupsi di Malaysia dapat ditangkap karena kita interdeksi dengan negara Asia. Makanya kita bekerja sama di bidang pertahanan, saling membantu. Atau tentara melatih dulu Vietnam, melatih perang, bagaimana cara melawan tentara Amerika, dan melatih bagaimana cara berperang secara gerilya. Nah, itu contoh saja, saling membantu antara negara ASEAN. Contoh dulu. Perhatikan baik-baik di sana. Dia kerjasama di bidang ekonomi. Misalnya, ya, merupakan salah satu kerjasama untuk utama dari keseluruhan kerjasama yang dilakukan dalam organisasi ASEAN pada saat ASEAN didirikan pada tahun 67. Ya, lihat ASEAN didirikan, ya, tahun 67. Kita belum lahir.
Nah, di sana lihat pendirinya. Sebelum pendirinya Bapak menjelaskan sana. Persamaan letak wilayah. Persamaan kita. Kedua, persamaan nasib yang pernah dijajah. Tiga, adanya perselisihan di beberapa negara di wilayah Asia Tenggara yang dapat mengancam persatuan. Berkembangnya paham komunisme yang ditakuti oleh negara-negara di Asia Tenggara. Lihat saja. Ya. Yang ditugaskan oleh pemerintah kita yang mendirikan, lihat. Ada Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Tuan Abdul Rajab, Menteri Luar Negeri Malaysia. Tan Koman dari Thailand. Norsikos Ramus dari Filipina. S. Raja Nara, Menteri dari Singapura. Nah, itu pertama kali ya di Bangkok. Itu pendirinya ada 5. Perhatikan baik-baik, itu pendirinya. Pendiri pada tanggal 8 Agustus 1967, 5 Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand itu dalam 5 untuk mendirikan pertama kali. Orang-orangnya tadi ingat. Ya, ada Malik dari Indonesia, Tuan Abdul Rajab dari Malaysia, Tan Koman dari Thailand, Ramos dari Filipina, S. Raja Ratna dari Singapura. Itu pendiri Asia. Ingat, ya. Kita lihat. Memajukan perdamaian dan stabilitas ke kawasan Asia Tenggara. Bagaimana kita mendirikannya? Nah, itu dipahami, pelajari, ya. Hanya di sana kita bagaimana pendirinya? Akhirnya apa? Anggota ASEAN bertambah. Nah, di sana pada yang keenam pada tahun ditambah Brunei Darussalam karena merdeka dia masuk pada tanggal 7 Januari 84. Itu Brunei Darussalam masuknya. Vietnam masuk pada tanggal 28 Juli 95 masuk ASEAN. Laos pada tanggal 23 Juli 97. Myanmar masuk pada tanggal 23 Juli 97. Nah, Kamboja pada 30 April 1999 setelah jatuhnya Orde Baru. Nah, masuklah Kamboja menjadi anggota ASEAN. Nah, itu orang-orang yang baru masuk berjumlah 10 anggota ASEAN. Nah, itu ya. Jadi kita harus tahu. Nah, itu saja nak penyampaian Bapak dulu, tolong dipelajari masalah ASEAN. Tolong dibacai, kita nih kedelas lagi. Tidak lama lagi kita akan ulangan. Jadi Bapak minta tolong dibacai tipisnya, ya. Nyak belajar. Nah, ASEAN itu dibacain, ya. Kamu supaya mendapat nilai yang baik. Tolong dibaca, ya. Nah. Jadi
Bapak ada tugas, ya, dari Bapak. Tolong didengarkan baik-baik soalnya, ya. Nomor 1, ya. Berdirinya ASEAN, ya. Berdirinya ASEAN pada tanggal berapa dan tahun berapa? Nomor 2, di manakah letaknya sekretariat ASEAN? Nah, di mana sekretariat ASEAN? 3, apa lambang, ya, atau logo, arti dari lambang sebuah lingkaran yang berwarna biru, artinya, ya. Negara mana di Asia Tenggara, di ASEAN Tenggara, yang tidak pernah dijajah bangsa asing? Ya. Terakhir, siapakah menteri luar negeri yang pendiri ASEAN dari Singapura? Pendiri ASEAN dari Singapura. Sekian, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.